Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiawati Yusuf dari kelas 5 BPGSD dengan NIM 151421055 pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-8, yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Poin yang pertama yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang sifatnya eksternal terhadap diri individu, karena lingkungan merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui panca indera yang kemudian diterima oleh otak. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana yang bersangkutan bisa memanfaatkannya secara efektif. Poin yang kedua yaitu pengertian media pembelajaran. Media juga sering diartikan sebagai sarana komunikasi untuk mengantarkan pesan. Dalam pembelajaran, media digunakan untuk membantu pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Gagne menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyampaikan pesan atau informasi. Poin yang ketiga yaitu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pembelajaran. Siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Poin yang keempat, jenis lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Menurut Sujana 2010, lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama lingkungan sosial, kedua lingkungan alam, dan yang ketiga lingkungan buatan. Semua lingkungan yang ada di sekitar digunakan sebagai media pembelajaran. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan, dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan belajar, yaitu yang pertama lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat sebagai organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan atau flora tumbuhan, fauna atau hewan, sumber daya alam, air, hutan, tanah, batuan, dan lain-lain. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari oleh para siswa. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam seperti alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, pembendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharannya, daya dukungnya, serta
aspek lain yang berkenan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Poin yang kelima yaitu teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di SD terhadap bermacam-macam cara untuk menggunakan lingkungan sebagai kepentingan pembelajaran. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama membawa siswa dalam lingkungan atau masyarakat untuk keperluan pembelajaran. Banyak cara yang dapat ditempuh, antara lain yang pertama karya wisata atau field trip, merupakan kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Karya wisata harus direncanakan dengan cermat, mulai dari perencanaan objek apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara untuk mempelajari dan juga kapan waktu yang tepat untuk mempelajarinya. Nilai-nilai yang dapat diperoleh dari karya wisata yaitu yang pertama memberikan pengalaman langsung pada siswa, kedua membangkitkan dan memperkuat minat siswa, ketiga memberikan motivasi kepada siswa untuk menyelidiki sebab terjadinya sesuatu dalam masyarakat. Keempat, lebih mengembangkan hubungan sosial siswa dengan masyarakat, serta kelima, memberikan pengertian yang lebih luas tentang kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua adalah survei. Survei merupakan usaha untuk memperoleh keterangan-keterangan faktual tentang suatu aspek dari masyarakat dengan penyelidikan sistematis. Kegiatan belajar akan dimulai dengan cara wawancara atau pengamatan siswa terhadap pihak yang bersangkutan, kemudian mempelajari segala data yang diperoleh siswa dari masyarakat, dan yang terakhir yaitu mencatat dan menyimpulkan hasil survei guna menambah informasi pembelajaran. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat atau service project merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh siswa-siswa dalam rangka memperbaiki suatu aspek tertentu dari kehidupan masyarakat. Kegiatan ini akan mudah terlaksanakan jika siswa telah menemukan masalah dalam masyarakat melalui survei yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian adanya empati untuk memecahkan masalah tersebut bersama dengan bapak atau ibu guru. Adapun proyek yang harus dipilih yaitu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penting dan berguna bagi masyarakat. Kedua, adanya kemampuan siswa dalam melaksanakannya. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi perkembangan siswa. Yang keempat, ada interview. Dengan adanya interview, guru berharap siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk mendapatkan informasi dalam situasi tidak formal atau di luar sekolah. Interview akan menambah rasa percaya diri siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain sekaligus mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, perkemahan sekolah atau school camping. Berkemah merupakan salah satu cara guru untuk mendatangkan siswa secara langsung ke lingkungan dengan tujuan agar siswa mengenal lingkungan sekitar lebih dekat lagi. Perkemahan banyak mengandung nilai edukatif, antara lain yang berhubungan dengan sosial dan juga keakraban dengan alam. Yang kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan pembelajaran. Adapun model pembelajarannya yaitu yang pertama, resource person. Dengan resource person, para siswa dapat mendapatkan informasi dari sumber belajar yang mempunyai keahlian dan pengetahuan tertentu. Misalnya guru dengan keahlian tertentu, tokoh-tokoh masyarakat, petani, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, membawa benda-benda, contoh, koleksi, dan sebagainya ke dalam kelas. Setelah melakukan karya wisata atau survei, ada sebaiknya guru meminta siswa untuk membawa atau mengumpulkan benda yang ditemui di alam dan dapat memberikan informasi. Poin yang keenam yaitu kelebihan dan kelemahan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Membawa kelas atau para siswa keluar kelas dalam rangka kegiatan belajar tidak terbatas waktu.
Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Antara lain, yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif. Sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, dan menguji fakta. Selain memiliki beberapa kelebihan seperti yang disebutkan di atas, lingkungan sebagai media pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Di antaranya, yang pertama, tidak seperti pembelajaran dalam kelas. Pembelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main tidak ketika pembelajaran berlangsung. Kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pembelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja. Yang ketiga, banyak guru yang masih berpandang sempit bahwa belajar hanya harus dilakukan dalam kelas. Baiklah, kesimpulannya, lingkungan adalah segala sesuatu yang sifatnya ekstra terhadap diri individu karena lingkungan merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui panca indera yang kemudian diterima oleh otak. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana yang bersangkutan bisa lebih memanfaatkannya secara efektif. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang ke-8 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.